Selamat pagi anak-anak dan selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pertemuan yang ke-8. Kita akan membahas bersama materi tentang lembaga sosial. Kita lihat bersama kompetensi dasarnya. 3.2 Menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, peserta didik mampu dapat memahami tentang pengertian lembaga sosial, menyebutkan arti mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Jadi anak-anak, ini dua bagian yang akan kita bahas bersama atau akan kita dalami bersama dalam pertemuan pada hari ini. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan dengan cara rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang membentuk suatu tujuan dan fungsi masing-masing dalam masyarakat, sehingga lembaga sosial merupakan kelompok norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Sistem norma yang dikategorikan sebagai lembaga sosial memiliki syarat-syarat, yakni yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima aturan-aturan yang berlaku, atau sebagian besar anggota menerima aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat atau mentaati aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma harus dijiwai oleh seluruh warga dalam sistem sosial. Norma memiliki sanksi yang mengikat pada setiap masyarakat tersebut. Kita lihat ada 4 tingkatan norma yang berlaku di dalam masyarakat, yakni yang pertama norma cara, norma kebiasaan, norma tata kelakuan, dan norma adat istiadat. Ya, ini ada 4 norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita lihat norma cara menunjukkan pada suatu perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarannya. Ya, jadi norma cara itu menunjukkan pada suatu perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarannya. Contohnya tindakan yang melanggar norma antara lain cara seseorang membuang sampah. Ya, jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Atau dengan contoh lain, cara berpakaian. Nah, apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, hanya ditegur saja. Nah, itu merupakan norma cara. Berikut, norma kebiasaan menunjukkan pada perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Ya, jadi menunjukkan perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, atau mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang mengantri. Jadi itu merupakan norma kebiasaan. Berikut norma tata kelakuan. Kebiasaan diterima sebagai norma pengatur kelakuan yang bertindak. Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jadi setiap di sekolah kita harus mentaati semua aturan yang sudah berlaku.
Kemudian adat istiadat mencerminkan kekuatan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan untuk mengikat para anggotanya. Jika dilanggar, ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Ya, contohnya saja, di mana kita berada, kita harus mengikuti atau mentaati aturan yang sudah berlaku di dalam masyarakat tersebut dan bagaimana tata adat istiadat yang mereka lakukan di dalam tempat tinggal kita masing-masing. Ya, jadi ini ada 4 tingkatan norma yang berlaku di dalam masyarakat dimanapun kita berada. Jenis dan fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial antara lain: yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat dengan cara bertingkah laku untuk menghadapi masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Artinya menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya sehingga terwujud kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat dengan mengadakan sistem pengadilan sosial. Artinya, sistem pengawasan terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Ya, jadi ada 3 fungsi lembaga sosial. Macam-macam lembaga sosial. Ya, ada 5 ya: lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, setiap lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ya, anak-anak silakan melihat fungsi masing-masing dari kelima lembaga ini. Silakan membuka buku paket kalian halaman 104 sampai dengan halaman 108. Ya, silakan anak-anak meringkas mengenai kelima lembaga sosial ini. Nah, ada resum atau tugas pribadi. Silakan anak-anak mencari apa tugas dari masing-masing lembaga politik. Nah, silakan lihat dalam bentuk kolom nama lembaga dan tugasnya. Atau bisa lihat di buku paket kalian halaman 118. Nama lembaga MPR, Presiden. Nah, apa tugasnya MPR, apa tugasnya Presiden, Wakil Presiden apa tugasnya, dan lain sebagainya. Jadi bisa juga dilihat di internet, bisa buka internet dan lihat apa tugas daripada MPR, apa tugas Presiden, Wakil Presiden, dan selanjutnya. Ya, tugas ini dikumpul sampai jam 4. Ya, dikumpul sampai jam 4 sore. Batas pengumpulan sampai jam 4 sore. Ya, kalau ada yang memiliki Google Classroom, silakan dikirim lewat Google Classroom hasil pekerjaannya. Kalau memang tidak ada, silakan kirim di WA pribadinya Pak Guru. Ya, itu saja mengenai tugas. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang kita bahas bersama, dan jangan lupa anak-anak meringkas materi yang sudah kita bahas bersama atau materi yang sudah ditampilkan di slide. Silakan menyalin ulang kembali sehingga mudah dipelajari ketika menghadapi ujian semester nanti atau ulangan mid semester, supaya tidak kesusahan lagi untuk membuka HP kalian. Ya, mungkin itu saja.
Sekian dan terima kasih. Utamakan menjaga kesehatan di rumah masing-masing.